Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Sugih di pembelajaran matematika. Oke, di video ini Bapak akan membahas materi di kelas 8 bab persamaan garis lurus. Untuk submaterinya adalah membuat persamaan garis lurus dari hubungan dua garis lurus sejajar dan tegak lurus. Oke, kita ingat kembali bentuk aljabar dari persamaan garis lurus ya. Ada bentuk implisit dan bentuk eksplisit. Nah, ini yang nomor 1 contohnya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini bentuk umumnya ya. A-nya diganti oleh 2, B-nya diganti oleh min 3, dan C-nya diganti oleh 5. Jadi 2X min 3Y tambah 5 sama dengan 0. Yang kedua, AX tambah BY sama dengan C. Kalau tadi yang bentuk pertama yang ruas kanannya ini 0. Tapi kalau yang bentuk kedua ini ruas kanannya bukan 0 ya. Jadi bilangan konstanta. Nah, ini contohnya 7X tambah 2Y sama dengan 10. Yang bentuk ketiga Y sama dengan MX tambah C. Nah, M-nya diganti oleh min 2 dan C-nya diganti oleh 5. Jadi Y sama dengan min 2X tambah 5. Nah, di sini ada 3 bentuk aljabar dari persamaan garis lurus. Oke, untuk penamaannya, nah ini bentuk implisit ya. Jadi yang nomor 1 dan nomor 2 itu disebutnya bentuk implisit. Bentuk implisit artinya bentuk tidak langsung. Kalau yang nomor 3 itu disebutnya bentuk eksplisit. Bentuk eksplisit itu artinya bentuk langsung. Disebut bentuk langsung karena di sini Y sama dengan ya. Jadi cara menghafalkannya ini Y sama dengan. Jadi kalau X-nya diganti dengan angka berapapun, maka nilai Y-nya sudah bisa cepat dihitung. Nah, itu perbedaan bentuk implisit dan bentuk eksplisit. Kemudian rumus persamaan garis lurus. Kita ingat kembali rumus persamaan garis lurus. Yang pertama, nah ini Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Sama dengan Y dikurang Y1 per X dikurang X1. Rumus ini digunakan jika diketahui dua buah titik koordinat. Rumus yang kedua, Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Dan rumus ketiga, Y sama dengan MX tambah C. Nah, rumus yang kedua dan rumus yang ketiga digunakan jika diketahui nilai gradien dan melalui sebuah titik koordinat. Nah, ini perbedaan penggunaan ketiga buah rumus untuk membuat persamaan garis lurus. Jadi yang nomor pertama ini digunakan jika diketahui dua buah titik koordinat. Yang kedua dan ketiga digunakan jika diketahui sebuah titik koordinat dan diketahui nilai gradiennya ya. Jadi ini Bapak ulang kembali, diingat kembali ini jenis-jenis rumus persamaan garis lurus. Oke, ini contoh soalnya. Tentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis Y sama dengan min 3X tambah 5 dan melalui titik 4, min 2. Nah, kita uraikan kembali ini titik koordinatnya 4, min 2. Maka X1-nya 4 dan Y1-nya min 2. Nah, di sini ada beberapa cara ya untuk mengerjakan soal yang nomor 1 ini. Nah, ini Bapak sajikan dulu cara yang pertama. Di sini kan kedudukan garisnya sejajar ya. Jadi kondisi garisnya sejajar. Kalau sejajar maka gradiennya sama. Nah, ini M1 sama dengan M2 ya. Jadi gradien garis yang ke-1 sama dengan gradien garis yang kedua. Dan gradiennya adalah negatif 3. Dari mana ini negatif 3? Dari ini koefisien X-nya. Ini kan bentuk persamaan garis lurusnya adalah bentuk eksplisit, yaitu bentuk Y sama dengan. Kalau bentuk eksplisit, maka gradiennya adalah koefisien X. Koefisien X-nya adalah negatif 3. Sehingga gradiennya adalah negatif 3. Dan gradien garis yang pertama, nah garis yang pertama ini bentuk persamaan garis lurusnya. Y sama dengan min 3X tambah 5. Nah, kita akan mencari persamaan garis lurus untuk garis yang kedua yang melalui titik 4, min 2 ya.
Dan kita menggunakan rumus yang kedua, ya, Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Kita ingat lagi rumus ini digunakan jika diketahui nilai gradiennya dan melalui sebuah titik koordinat. Di soal gradiennya sudah diketahui, yaitu negatif 3, ya. Kemudian titik koordinatnya ada 1, yaitu 4,-2. Sehingga kita menggunakan rumus yang kedua, ya, Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Kemudian kita ganti unsur-unsur di rumus ini, ya. Y1-nya diganti oleh -2, M-nya diganti oleh -3, dan X1-nya diganti oleh 4, ya. Sehingga Y dikurangi -2 sama dengan -3 kali dalam kurung X min 4. Nah, ini hati-hati, tanda minnya ada 2, ya. Min yang pertama ini dari rumusnya karena kan dikurang, ya. Kemudian min yang kedua ini dari angka koordinatnya. Angka koordinatnya negatif 2. Nah, jika ada kondisi seperti ini, kita sederhanakan dulu, ya. Negatif dengan negatif bertemu disederhanakan menjadi positif. Positif ini berarti tambah, ya. Jadi Y tambah 2 sama dengan, nah ini dikalikan -3 kali X min 4. Kita ingat ini perkalian aljabar, ya, perkalian distributif atau perkalian penyebaran. -3 dikali X itu -3X. Kemudian -3 dikali -4 positif 12. Setelah itu kita rubah ke bentuk eksplisit, ya. Dikarenakan ini di soalnya persamaan garis lurusnya adalah bentuk eksplisit. Jadi kita sesuaikan dulu dengan bentuk soal di awal. Nah, kalau dirubah ke bentuk eksplisit, ini yang positif 2-nya transposisi ke kanan atau pindah ruas ke kanan. Positif 2 pindah ruas ke kanan jadi negatif 2. Sehingga jawabannya Y sama dengan -3X tambah 12 kurang 2. Kemudian ini 12 dikurang 2-nya dihitung atau disederhanakan menjadi 10, ya. 12 dikurang 2 hasilnya 10. Sehingga ini jawaban untuk persamaan garis lurus bentuk eksplisit Y sama dengan -3X tambah 10. Dan jika kita rubah ke bentuk implisit, nah yang -3X-nya transposisi ke kiri atau pindah ruas ke kiri. Negatif 3X pindah ruas ke kiri jadi positif 3X. Sehingga yang ruas kanannya hanya konstantanya saja, yaitu positif 10. Jadi bentuk implisit yang pertama 3X tambah Y sama dengan 10. Kemudian kalau kita rubah kembali ke bentuk implisit yang kedua, konstanta 10, ini angka 10 kita transposisi ke kiri atau pindah ruas ke kiri. Ini kan 10-nya positif, pindah ruas ke kiri jadi negatif 10. Sehingga jawabannya 3X tambah Y dikurang 10 sama dengan 0. Nah, di sini ada 3 buah pilihan jawaban persamaan garis lurus, bentuk eksplisit dan bentuk implisit, ya. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, oke, di sini kan sebenarnya ada 2 garis, ya. Garis yang pertama ini yang di soalnya, Y sama dengan -3X tambah 5. Garis yang kedua, nah ini kita gunakan rumus yang ketiga, Y sama dengan MX tambah C. Nah, kan ini gradiennya sama, ya, M1 sama dengan M2, gradien garis ke-1 sama dengan gradien garis yang kedua. Sehingga M-nya kita ganti dengan angka, yaitu angka gradiennya negatif 3X tambah C. Jadi kalau sejajar ininya pasti sama koefisien Y dan X-nya. Ini kan garis ke-1 Y sama dengan -3X. Garis kedua juga Y sama dengan -3X. Yang membedakan adalah konstantanya. Kalau garis pertama ini konstantanya positif 5. Nah, sekarang tugas kita mencari konstanta dari persamaan garis yang kedua. Caranya kita ganti variabel Y dan variabel X-nya dengan angka yang di koordinat. Nah, ini kan koordinatnya 4,-2. Itu artinya X-nya 4 dan Y-nya -2. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus persamaan garis ini, nah ini Y-nya diganti oleh -2 dan X-nya diganti oleh 4. Sehingga ini kita sederhanakan, -3 kali 4 itu hasilnya -12, ya. Nah, tadi di awal kita mencari nilai C.
Kalau mencari nilai C berarti ini yang min 12-nya transposisi ke kiri atau pindah ruas ke kiri. Min 12 pindah ke kiri jadi positif 12 ya. Nah ini min 2 ditambah 12 itu hasilnya 10. Sehingga nilai C-nya sama dengan 10. Setelah kita ketahui nilai C-nya sama dengan 10, kita masukkan ke rumus awal ya. Ini Y sama dengan min 3X tambah C. Jadi C-nya kita ganti dengan 10. Nah ini kan tadi kita sudah dapatnya Y sama dengan min 3X. Nah ini C-nya diganti oleh angka 10. Sehingga ini jawaban pilihan yang pertama bentuk eksplisit Y sama dengan min 3X tambah 10. Sama seperti yang cara 1. Oke, kita rubah lagi ke bentuk implisit yang pertama. Tadi min 3X-nya pindah ruas ke kiri jadi positif 3X tambah Y sama dengan 10. Kemudian dirubah lagi ke bentuk implisit yang kedua, yang 10-nya pindah ruas ke kiri, jadi negatif 10. Sehingga jawaban implisit yang kedua, 3X tambah Y min 10 sama dengan 0. Nah ini ada dua cara untuk mengerjakan soal yang nomor 1. Silahkan oleh kalian dipilih yang menurut kalian lebih dipahami atau lebih dimengerti. Berikutnya contoh soal yang kedua, tentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis 2x min 5y tambah 3 sama dengan 0 dan melalui titik 3,6. Soal nomor 2 ini mirip dengan soal yang pertama. Di sini kondisi garisnya ataupun kedudukan garisnya sejajar. Hanya di sini soal persamaan garisnya dalam bentuk implisit. Kalau tadi di contoh yang pertama itu persamaan garisnya dalam bentuk eksplisit dan titik koordinat yang diketahui hanya 1 buah. Oke, kita uraikan 3,6, 3-nya X1 dan 6-nya Y1. Kemudian ini cara pertama ya, sama seperti yang tadi nomor 1 ada dua cara. Cara pertama di sini karena garis sejajar. Kalau garis sejajar maka gradiennya sama, yaitu M1 sama dengan M2. Nah, di sini kan persamaan garisnya dalam bentuk implisit ya. Maka kalau dalam bentuk implisit rumusnya min A per B ya. Kita ingat A itu adalah koefisien X. Nah, ini koefisien X-nya adalah 2. Sehingga ini negatif 2 ya ditulisnya. B adalah koefisien Y. Koefisien Y ini adalah negatif 5. Sehingga ini B-nya diganti oleh negatif 5. Kemudian kita sederhanakan, negatif dibagi negatif positif. Sehingga ini gradiennya adalah 2/5. Kemudian kita gunakan rumus yang kedua ya. Rumus persamaan garis lurus yang kedua. Y dikurang Y1 sama dengan M kali dalam kurung X dikurang X1. Kita ganti unsur di rumus ini dengan angka yang tadi sudah diketahui. Y1-nya ganti oleh 6. M-nya diganti oleh 2/5 dan X1-nya diganti oleh 3 ya. Kemudian kita sederhanakan ya. Nah, di sini ada cara yang berbeda dengan soal sebelumnya karena kan di sini di soalnya dalam bentuk implisit. Jadi langkah berikutnya kita rubah ke bentuk implisit lagi. Nah, kalau rubah ke bentuk implisit, jadi yang 5 ini pindah ruas ke kiri. Jadi kan kalau tadi dikalikan dulu ya, 2/5 kali X, kemudian 2/5 kali min 3. Itu kalau cara yang seperti di contoh soal yang pertama. Akan tetapi ini ada cara lain, nah ini yang penyebutnya 5, pindah ruas ke kiri jadi perkalian. Nah, kenapa jadi perkalian? Karena kan ini pembagian, 2/5 itu 2 dibagi 5. Jadi kalau bagi 5 ketika pindah ruas ke kiri atau transposisi ke kiri jadi perkalian ya. Jadi kita hanya merubah tanda operasi hitungnya, asalnya bagi menjadi kali. Sehingga ini 5 kali dalam kurung Y min 6 sama dengan 2 kali dalam kurung X min 3 ya. Jadi yang 5 ini pindah ruas ke kiri menjadi perkalian. Kemudian kita kalikan, nah ini perkalian penyebaran ya. 5 kali Y, 5 kali min 6. 5 kali Y hasilnya 5Y. 5 kali min 6 hasilnya min 30. Kemudian 2 kali X dan 2 juga kali min 3. 2 kali X hasilnya 2X. 2 kali min 3 hasilnya min 6. Kemudian kita transposisi. Nah ini yang ruas kiri semuanya dipindahkan ke ruas kanan.
Nah ini yang ruas kanannya tetap, ini 2X-nya tetap. Kemudian ini 5Y pindah ke ruas kanan jadi negatif 5Y. Yang min 6 ini tetap di ruas kanan. Kemudian yang min 30 pindah ruas ke kanan jadi positif 30 ya, ditambah 30. Kemudian kita sederhanakan yang min 6 ditambah 30. Min 6 ditambah 30 hasilnya adalah positif 24. Sehingga ini bentuk implisitnya ya, 0 sama dengan 2X min 5Y tambah 24. Atau bisa kita tukar 0-nya di kanan. Kemudian yang ini 2X min 5Y tambah 24-nya kita simpan di kiri ya. Bisa seperti ini penulisannya. Jadi ini cuma dipindah, yang 0-nya asalnya di kiri pindah ke ruas kanan ya. Nah ini bentuk implisit yang pertama, 2X min 5Y tambah 24 sama dengan 0. Kalau bentuk implisit yang keduanya, 2X min 5Y sama dengan min 24. Ini konstanta positif 24 pindah ruas ke kanan, jadi negatif 24. Cara yang kedua, nah tadi garis yang pertama. Nah, garis yang pertama ini persamaan garis lurusnya 2X min 5Y tambah 3 sama dengan 0 ya. Dan kita mencari garis yang kedua. Nah, garis yang kedua ini pasti sama koefisien X dan koefisien Y-nya karena sejajar ya. Kita ingat kalau sejajar gradiennya sama. Kalau gradiennya sama, maka koefisien X dan koefisien Y-nya juga sama, yang membedakan adalah konstantanya. Kalau tadi di garis pertama konstantanya positif 3. Sekarang kita akan mencari konstanta di garis yang kedua. Nah, garis kedua itu yang ditanyakannya ya, atau yang dicarinya. Nah, caranya tinggal masukkan kembali yang titik 3,6 ini ya. X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 6. Nah, ini X-nya diganti oleh 3 dan Y-nya diganti oleh 6. Nah, kemudian kita hitung 2 kali 3 hasilnya 6. Kemudian min 5 kali 6 hasilnya min 30. Kemudian 6 dikurang 30 hasilnya min 24. Nah ini min 24 pindah ruas ke kanan. Jadi positif 24. Sehingga nilai konstantanya atau nilai C-nya sama dengan 24. Nah setelah ketahuan atau setelah kita ketahui nilai C-nya sama dengan 24, kita masukkan ke rumus yang garis kedua. Tinggal mengganti C-nya ya. 2X min 5Y ditambah 24 ya. C-nya diganti oleh 24 sama dengan 0. Nah, ini bentuk implisit yang pertama. Bentuk implisit yang kedua, plus 24-nya pindah ruas ke kanan menjadi min 24 ya. Di sini kita tidak akan merubah ke bentuk eksplisit dikarenakan di sini di soalnya dalam bentuk implisit. Jadi disesuaikan dengan bentuk soalnya ya. Bentuk soalnya ini kan implisit. Jadi jawabannya kita implisit lagi. Oke, itu contoh soal yang kedua. Berikutnya contoh soal yang ketiga. Tentukan persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan 3/2X tambah 4 dan melalui titik min 9, min 7. Nah, berbeda dengan soal nomor 1 dan 2, kalau soal nomor 3 di sini kedudukan garisnya tegak lurus. Kalau tadi nomor 1 dan nomor 2 kedudukan garisnya sejajar. Ya, min 9-nya diganti oleh X1 dan min 7-nya diganti oleh Y1. Nah, cara yang pertama, karena garis tegak lurus, maka gradien saling berkebalikan nilai dan tanda ya. Kita ingat lagi konsep gradien dua garis yang saling tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus maka gradiennya tidak sama, akan tetapi gradiennya saling berkebalikan nilai dan tandanya. Ya. Nah ini gradien garis yang pertama M1 sama dengan 3/2. Nah, dari mana 3/2? Dari koefisien X-nya. Nah ini kan bentuknya eksplisit, Y sama dengan, maka gradiennya adalah koefisien X, yaitu angka yang di depan X, adalah 3/2. Kemudian gradien garis yang kedua kita balik nilainya dan tandanya. Ini kan nilainya 3/2, kita balik 2/3. Kemudian tandanya kan ini positif, kita balik menjadi negatif. Ya. Nah ini hubungan gradien dua garis yang saling tegak lurus ya. Berkebalikan nilai dan tanda.
Nah, yang kita gunakan di rumus berikutnya adalah M2, gradien garis yang kedua. Karena yang akan kita cari adalah persamaan garis lurus yang kedua. Nah, ini cara yang pertama, kita gunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Kita ganti unsur rumusnya dengan angka, Y1-nya diganti oleh min 7, M-nya diganti oleh min 2/3, dan X1-nya diganti oleh min 9. Nah, ini tanda min dengan min ya bertemu disederhanakan, ini juga min dengan min bertemu disederhanakan jadi positif ya atau ditambah. Y tambah 7 sama dengan min 2/3 kali dalam kurung X tambah 9. Kemudian, nah ini kan bentuk eksplisit ya di soalnya. Y sama dengan 3/2X tambah 4. Sehingga ini jawabannya kita rubah dulu ke bentuk eksplisit. Kalau dirubah ke bentuk eksplisit berarti ini kalikan. Min 2/3 dikali X, kemudian min 2/3 dikali 9. Min 2/3 dikali X, hasilnya min 2/3X. Kemudian min 2/3 dikali positif 9, hasilnya adalah min 6. Ya. Oke, kalau ada yang mau menanyakan dari mana 6, ini caranya. 2 kali 9 itu 18, 18 dibagi 3 hasilnya 6. Nah, atau cara perhitungan lain dibagi dulu, 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. 3 dikalikan 2 hasilnya 6. Nah, itu cara menghitung perkalian pecahan dengan bilangan bulat. Nah, kemudian transposisi yang positif 7-nya. Nah, ini positif 7 pindah ruas ke kanan jadi negatif 7. Lalu yang ini konstantanya disederhanakan lagi, min 6 dikurang 7. Hasilnya adalah min 13. Sehingga jawabannya adalah Y sama dengan min 2/3X dikurang 13. Ya. Nah, ini persamaan garis lurus bentuk eksplisit. Kalau kita rubah ke bentuk implisit, dikarenakan ada pecahan, kita kalikan dengan penyebutnya. Penyebutnya yaitu 3, sehingga semuanya dikalikan 3. Ya. Jadi kalau ada koefisien atau angkanya berbentuk pecahan, supaya hilang bentuk pecahannya atau dirubah ke bilangan bulat dengan cara dikalikan penyebutnya. Jadi 3 ini dari mana? 3 ini berdasarkan penyebutnya. Ini kan penyebutnya 3 ya. Nah, ini semua suku aljabarnya dikalikan 3. Y dikali 3 hasilnya 3Y. Min 2/3 dikali 3 hasilnya min 2. Kemudian min 13 dikali 3 hasilnya adalah min 39. Kemudian kita pindah ruas, min 2X pindah ruas ke kiri jadi positif 2X ya. 2X tambah 3Y sama dengan min 39. Ini bentuk implisit yang pertama. Kita rubah ke bentuk implisit yang kedua, min 39-nya konstantanya pindah ruas ke kiri jadi positif 39. Oke, ini cara yang pertama. Ya. Cara yang kedua, nah tadi garis pertama itu Y sama dengan 3/2X tambah 4. Ya. Maka garis yang kedua, nah kita ingat garis 1 dan garis 2 ini kondisinya adalah saling tegak lurus. Maka gradiennya berkebalikan. Nah ini, kalau tadi gradiennya 3/2, garis pertama, kalau garis kedua gradiennya min 2/3X ya. Nah jadi ini yang membedakan gradiennya. Tadi garis pertama 3/2, garis keduanya min 2/3. Dan tentunya konstantanya juga berbeda ya. Nah, di sini berarti cara yang kedua kita mencari nilai C-nya dulu ya, mencari konstantanya. Y dan X-nya kita ganti dengan angka di koordinatnya. Y-nya diganti oleh min 7 dan X-nya diganti oleh min 9. Kemudian kita kalikan min 2/3 kali min 9 ya. Hasilnya adalah 6, positif 6. Nah, ini kan negatif kali negatif positif ya. 9 dibagi 3, hasilnya 3. 3 kalikan lagi dengan 2, hasilnya 6. Kemudian 6-nya pindah ruas ke kiri, jadi negatif 6. Min 7 dikurang 6, hasilnya adalah min 13. Sehingga nilai C-nya sama dengan min 13. Kemudian kita masukkan ke rumus awal ini ya. C-nya diganti oleh min 13. Sehingga persamaan garisnya Y sama dengan min 2/3X dikurang 13 ya. Nah, ini cara yang kedua. Oke. Nah, cara kalau merubah implisit berarti sama seperti ini ya. Kalikan dengan penyebutnya, kali 3 semuanya. Berikutnya contoh soal yang keempat.
tentukan persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis Y tambah 4X tambah 1 sama dengan 0 dan melalui titik min 8,5. Oke, di sini persamaan garis lurusnya dalam bentuk implisit ya. Kalau tadi di contoh yang nomor 3 dalam bentuk eksplisit. Dan kondisi garisnya atau kedudukan garisnya tegak lurus, sama seperti yang contoh soal nomor 3. Oke, min 8,5 kita uraikan X1 dan Y1 ya. Cara yang pertama tadi garisnya tegak lurus, maka gradiennya saling berkebalikan nilai dan tanda. M1, nah ini gradien garis yang gradien garis yang ke-1 min A per B ya. Kita ingat A-nya koefisien X dan B-nya koefisien Y. Koefisien X-nya 4, jadi ini min 4. Kemudian koefisien B-nya adalah positif 1, jadi ini min 4 per 1. Min 4 dibagi 1 hasilnya min 4 per 1, jadi tanda minnya pindahkan ke tengah ya. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. M2, nah ini dibalik, karena kan tegak lurus ya. 4 per 1 dibalik jadi 1 per 4. Kemudian negatif dibalik jadi positif. Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Nah ini cara yang pertama ya, menggunakan rumus ini. Kita ganti angkanya, Y1 nya ganti dengan 5, M nya ganti oleh yang M2 ya. Nah ini M2 nya 1 per 4, X1 nya ganti oleh min 8. Nah ini disesuaikan min 8. Kemudian ini min bertemu min ya, karena kan minnya ada 2. Jadi min dari angka koordinat dan min dari rumus. Min dengan min itu jadi positif, X tambah 8. Kemudian, nah kita rubah ke bentuk eksplisit ya. Nah ini 1/4 dikali X hasilnya 1/4 X. Kemudian 1/4 dikali 8 hasilnya adalah positif 2 ya. Tadi caranya 1 kali 8 hasilnya 8 dibagi 4 jadi 2 ya. Kemudian min 5 nya transposisi ke kanan jadi positif 5 atau pindah ruas ke kanan. Nah, jadi tambah 5 ya, asalnya ini dikurang, berubah menjadi tambah. Kemudian disederhanakan 2 tambah 5 hasilnya adalah 7. Sehingga jawabannya Y sama dengan 1/4 X tambah 7. Nah, ini jawaban untuk bentuk eksplisit. Kalau dirubah ke bentuk implisit dikalikan penyebutnya. Nah, ini penyebutnya 4. Jadi semua suku aljabarnya dikalikan dengan 4. Y dikali 4 hasilnya 4Y. 1/4 dikali 4 hasilnya 1 ya. Ini nih 1/4 X dikali 4 jadi X. 7 kali 4 hasilnya positif 28. Kemudian X nya pindah ruas ke kiri jadi negatif X ya. Ini positif pindah ke ruas ke kiri jadi negatif X. Sehingga bentuk implisit yang pertama 4Y min X sama dengan 28. Kemudian bentuk implisit yang kedua, 28-nya pindah ruas ke kiri, jadi negatif 28. Nah, ini jawabannya 4Y min X min 28 sama dengan 0. Ya. Oke, sekian yang bisa Bapak sampaikan ya, pembahasan contoh soal membuat persamaan garis lurus yang sejajar dan tegak lurus. Oke, ini ada cara yang keduanya ya. Tadi garis yang pertama Y tambah 4X tambah 1 sama dengan 0. Nah garis yang kedua ini dibalik, karena kan tadi tegak lurus ya. Y tambah 4X, nah, kita balik, yang koefisien Y-nya jadi 4 dan koefisien X-nya jadi 1. Dan koefisien X itu ada negatifnya, sehingga 4Y min X ditambah C. Nah ini kita cari C-nya ya. Kalau tadi kan kalau sejajar pasti sama koefisien Y dan koefisien X-nya. Kalau ini kan tegak lurus, kalau tegak lurus berarti dibalik. Yang koefisien X kan ini 4 di garis pertama. 4 itu jadi koefisien Y di garis kedua. Kemudian koefisien Y-nya ini 1. Kalau di garis kedua jadi koefisien X 1. Kemudian ini kenapa jadi min? Karena kan di sini tadi rumusnya min A per B. Kalau koefisien X itu ada negatifnya. Nah, jadi 4Y min X ya. Nah, ini perbedaan antara garis yang saling tegak lurus. Kemudian kita masukkan angkanya, Y-nya ganti oleh 5 dan X-nya ganti oleh min 8. 4 kali 5 itu 20, min dengan min jadi positif ya. 20 tambah 8 tambah C sama dengan 0.
20 tambah 8 hasilnya 28. Mencari C, 28-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif 28. Nah, C-nya tinggal diganti oleh min 28. Sehingga jawabannya 4Y min X min 28. Ya, ini nilai C-nya diganti oleh min 28. Nah, ini bentuk implisit yang pertama. Bentuk implisit yang kedua, min 28-nya pindah ruas ke kanan, jadi positif 28. Kalau kita rubah ke bentuk eksplisit, nah ini min X-nya pindah ruas ke kanan, jadi positif X. Kemudian 4-nya juga pindah ruas ke kanan, jadi dibagi, karena kan ini kali. 4Y itu artinya 4 kali Y. Kalau pindah ruas jadi bagi, sehingga X tambah 28 dibagi 4. Kemudian kita hitung, nah ini kan X itu koefisiennya 1 ya, 1 dibagi 4 itu berarti 1/4. Kemudian 28 juga dibagi 4, 28 dibagi 4 hasilnya adalah 7. Sehingga bentuk eksplisitnya Y sama dengan 1/4 X tambah 7. Sama dengan cara yang pertama ya. Oke, nah ini ada latihan soalnya, soal ini sesuai yang ada di buku paket kalian ya. Petunjuknya ataupun instruksinya, tentukan persamaan garis lurus dari kondisi berikut. Silakan kalian kerjakan soal ini, caranya sesuai dengan yang tadi Bapak jelaskan ya. Oke, sekian dan terima kasih ya sudah menyimak dan menonton video ini. Dan ini untuk materi berikutnya atau di video berikutnya membuat persamaan garis lurus dari grafik garis lurus. Oke, sekian dan terima kasih. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.